Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah kesana channel Hati Sama Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras masya Allah, kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang terus memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Hari ini Kak Etisam akan membagi satu kisah di mana visa teman kita ini refuse atau ditolak sama imigrasi. Padahal dia diterminate baru 1 kali, rekod kerjanya bagus, ya kan? Kenapa? Semalaman Kak Etisam itu membedah kasus ya dengan otaknya Kak Etisam. Kok bisa sih? Dia memang punya banyak utang bank cuy, dari Longping, Metropolitan, terus apa namanya HS. Ini debt kolektornya pada naik ya kan, majikannya udah pusing. Padahal dia kerja dengan majikannya itu 6 tahun, tapi sebelumnya dia rekodnya 16 tahun loh kerja. 10 tahun dan di kontrak keduanya itu 6 tahun. Jadi total dia kerja di Hongkong itu 16 tahun. Tapi endingnya seperti ini. Ampun mama tua kaplak ini ya kan. Tapi ini pembelajaran untuk kita ya, buat kalian yang ada balasan dari imigrasi ya kan, bertanya apakah kamu pulang dulu ke original country atau ke Indonesia. Ini kalian tuh harus wajib apa namanya beli tiket pesawat cuy, kalau visa kalian mau turun. Kalau enggak ya ditolak nih kayak pekerja migran ini. Setelah kayak Tisam itu sharing, bertanya, interview, ngedesak mbaknya, ya kan? Dan semuanya clear gitu, bersih gitu kan cuy. Nggak ada catatan kriminal. Tapi kenapa visanya ditolak sama imigrasi? Oke, ceritanya begini cuy. Kita sebut aja ini Mbak A ya. Jadi saya itu kayak Tisam yang ditolong. Kayak Tisam ngambilin paspor loh di Simsasu katanya. Lupa kayak Tisam. Jadi si pekerja migran ini juga pernah dulu menggadaikan paspor ya, Kak Isam ambilkan itu paspornya. Sudah seperti itu dia diterminate ujung-ujungnya. Sudah ambil paspor tetap diterminate sama majikannya. Rekor 10 tahun ini bersih ya cuy ya. Dia ini bekerja lagi di rumah majikan ini ya cuy ya 6 tahun. Ini bukan waktu yang singkat gitu kan. Otomatis kan dia sebenarnya bisa kerja gitu kan. Tapi dia nggak bisa memanage keuangannya sendiri. Sampai akhirnya dia harus merepotkan majikan yang keduanya ini. Di majikan kedua, dia ini baik-baik sama majikannya. Ya kan, diawali dengan naiknya bank HS, bank Metropolitan dan Longping ya kan. Ini kan ada debt kolektornya semuanya ya cuy ya. Mereka naik, ini sebenarnya majikan tahu ya kan. Terus juga dia juga dicecer sama pinjol pun, dia juga udah membayar gitu kan pinjol-pinjolnya. Akhirnya dia ini saat dia terminate majikannya tuh ngomongnya baik-baik, Cece, bukan berarti kamu nggak bisa kerja sama saya, tapi saya nggak bisa melanjutkan kontrak dengan kamu lagi dikarenakan terlalu banyak ini apa namanya tagihan-tagihan di sini. Dan alasan terminate-nya ini dikarenakan banyaknya debt kolektor yang naik ke rumah majikan. Memang itu yang diberikan majikannya, alasan pemutusan kontraknya, jujur majikannya. Tapi saya tidak akan mereport kamu ke imigrasi, Cece, ya kan? Cuma maaf saya harus memutuskan kontrak. Akhirnya dengan berbesar hati si pekerja migran ini, karena dia tahu kalau dia masih punya hutang banyak gitu kan, dan dia juga pengen apa namanya pengen bekerja untuk membayar ya kan. Akhirnya dia pergi ke Makau cuy. Saat dia tidak berhasil mendapatkan majikan di sini, akhirnya dia ke Makau. Dia kerja di Makau sudah 5 bulan ya, 3 bulan kerja di Makau. Dia menghubungi agensi lagi di Hong Kong. Mem, apakah bisa saya proses Hong Kong untuk mencari majikan? Harusnya, walaupun apa namanya, walaupun kita cari majikan dari Makau ke Hong Kong, apakah bisa Kak Isam? Bisa, asal kamu pulang ke Indonesia. Karena apa? Karena si imigrasi itu pasti akan mengirimkan surat ke agenmu. Apakah untuk mengisi rekod ya, kenapa kamu tidak finish kontrak, iya kan? Terus kayak Tisam itu nanya, kayak Tisam visa hari ini saya ditolak sama imigrasi, kok bisa? Kamu berapa kali interminate? 1 kali padahal kayak Tisam. Terus rekodnya saya kerja 10 tahun, bagus loh rekodmu termasuknya. Itu kan orang yang 2 kali gagal terminate aja masih bisa turun kok. Orang utang yang banyak aja masih bisa turun kok visanya. Jadi kayak Tisam itu berpikir, coba kenapa kamu berjual akun? Enggak, kamu dilaporin majikan mencuri atau apa, CCTV dan lain-lain, pelaporan majikan. Enggak kayak Tisam. Kamu jujur nggak sama agenmu kalau misalkan kamu alasan di interminate itu kenapa? Agen itu nggak minta surat interminate saya kayak Tisam, ya kan? Kenapa kamu nggak ngasih? Kenapa kamu nggak jujur sama agenmu kalau kamu banyak hutang, ya kan?
setidaknya saat pengajuan banding ke imigrasi, agen ini bisa memberikan alasan, meyakinkan imigrasi bahwa kita benar-benar mau kerja gitu kan. Terus sampai pagi kayak sampai itu menelaah kasusnya si pekerja migran ini. Kok bisa ditolak ya kan? Padahal dia baru 1 kali, rekornya bagus, hanya sekadar hutang piutang dan tidak dilaporkan polisi. Ini sebenarnya bisa turun coy visa. Akhirnya kayak Sam itu bertanya, "Agen pernah nggak minta cop imigrasi Indonesia bandara?" "Iya kayak Sam." "Terus kamu kasih nggak? Terus kamu pulang ada pulang nggak ke Indonesia?" "Enggak kayak Sam, karena saya nggak punya uang." "Agennya nggak mau modalin untuk belikan tiket pesawat kamu?" "Enggak." "Terus saya kasihnya cop imigrasi yang tahun 2023. Yo pantes kamu di-refuse visanya, karena di situ keterangannya kalau pekerja migran ini tidak memenuhi persyaratan menjadi calon domestic helper Hong Kong katanya cuy. Karena aturan imigrasi itu saat kita diputus kontrak, kita tuh wajib keluar Hong Kong dan harus kembali ke Indonesia, ya kan? Nah, coba aja si waktu agennya minta cop imigrasi Indonesia, dia pulang dulu ke Indonesia. Nah, baru pengajuan banding nih udah dikirim cop Indonesianya, baru visanya turun itu. Ya pantas imigrasi nggak nurunin visa, orang kamu nggak balik kok ke Indonesia. Orang di situ imigrasi bertanya, apakah dalam pemutusan kontrak itu kamu kembali ke negara asalmu, harus ada bukti imigrasi Indonesia copnya di paspor, ya kan? Ternyata nggak ada, ya pantas ditolak ya. Jadi buat kalian nih, ya kayak Sam kasih tahu, kalau kalian diterminate, ya kan, kalian itu nggak dapat majikan. Kayak Sam sarankan, kalau kamu pergi ke Macau dan kamu mau proses lagi ke Hong Kong, itu kamu wajib pulang ke Indonesia kalau visamu mau turun. Kalau kamu nggak balik ke Indonesia, kayak pekerja migran ini udah nunggunya 2 bulan gitu kan, otomatis imigrasi nih dalam proses penungguan ini, dia ini menunggu gitu kan. Coba dikirim lagi surat dari imigrasi untuk memberikan rekod, dan kita juga tidak boleh memberikan keterangan palsu ke imigrasi, ya kan. Kalau misalkan imigrasi ditanya, alasan aja, jawab aja, saya memang kasus hutang piutang bank, majikan saya mengeluarkan, tapi saya ingin bekerja lagi untuk membayar. Yakinkan imigrasi bahwa kita walaupun banyak hutang, kita bisa untuk balik lagi sendiri dan untuk niat membayar. Ya kan? Terus di situ imigrasi juga bertanya, apakah dalam pemutusan kontrak kamu kembali ke Indonesia harus dengan bukti cop imigrasi Indonesia. Itu baru visanya turun. Jadi dari semalaman kayak Sam untuk menelaah kasusnya si pekerja migran ini ya cuy ya. Fix ini dikarenakan pekerja migrannya tidak kembali ke Indonesia. Makanya visanya ditolak karena pemrosesan tidak dari Indonesia, ya kan. Kalau misalnya kita sudah keluar gitu kan, itu nggak bisa ya cuy ya. Nah inilah sedih ya, padahal saya pengen kerja. Ya udah, kamu di situ Macau kerja kan, ya udah kerja dulu di Macau, nanti kamu balik lagi ke Indonesia proses lagi dari PT. Apakah bisa Kak Isam? Insya Allah bisa ya. Jadi udah tuh bener, karena Kak Isam itu berpikir ya, kalau misalkan visanya di refuse ini pasti kriminal nih, entah itu jual akun atau dia dilaporkan majikannya pencurian, dikasuskan majikannya. Terus juga rekod majikan ke imigrasi apakah bisa mempengaruhi kayak Sam? Bisa, tapi imigrasi itu akan tetap memberikan surat perbandingan ke kamu. Jadi antara alasan kamu sama majikan, apakah benar nih alasan majikan memutuskan kontrak, dengan kita meyakinkan imigrasi juga kalau kita tuh bakal berubah gitu cuy. Itu bisa sebenarnya, karena rekod dari majikan ini tidak bisa memblacklist kita gitu kan. Asal ingat ya, jadi walaupun majikan kamu itu ngancem, saya akan blacklist kamu nih ke imigrasi, nggak bisa cuy. Majikan itu tidak ada hak untuk memblacklist. Jadi imigrasi nih, hak paten imigrasi untuk memblacklist kita. Salah satunya diantaranya kalau kita terjerat kriminal case ya, atau hukum Hong Kong ya, yaitu kita pasti akan refuse visanya. Ya, terus juga pemutusan kontrak dini. Jadi terlalu cepat, kita baru visa turun, kita notice. Nah itu juga bisa ya, pokoknya intinya majikan itu tidak bisa membuat kita di blacklist ya dari imigrasi. Jadi hak paten imigrasi, yaitu tadi kalau misalkan kita dilaporkan polisi dengan bukti yang nyata. Terus juga yang kedua juga kita melakukan prematur dini pemutusan kontrak ya. Jadi kita baru turun visa gitu, terus 1 bulan kemudiannya kita di notice ke majikan gitu kan, itu juga bisa membuat kita tidak turun visa. Makanya agen itu pilih-pilih ya kalau misalkan kalian itu melakukan pemutusan kontrak secara dini.
Ya itu tadi, terus juga dalam waktu berdekatan misalkan dalam 1 tahun itu kita notice gitu kan, terus juga 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi kita notice juga dalam 1 tahun itu itu biasanya juga refuse ya visanya. Jadi imigrasi itu akan memantau benar-benar kalian tuh pengen kerja enggak sih. Jadi kenapa alasan orang yang punya banyak hutang visanya masih bisa turun, itu dikarenakan imigrasi itu meyakini dan memberikan kesempatan kalian untuk berubah. Maka dari itu, jadi kemarin-kemarin yang diterminate gara-gara bank ya, kalau misalkan kalian diberikan kesempatan bekerja lagi di sini, pergunakan baik-baik. Karena apa? Aksesnya bank ini tidak bisa menembus kamu, tapi kamu juga harus ingat, imigrasi memberikan kesempatan kamu bekerja yang kedua kalinya itu adalah nawaitu untuk bisa membayar hutang. Untuk itu jangan diulangin lagi ya kan, harus perbaiki lingkungan pergaulan, terus juga mulai saving money. Nawaitu untuk bayar utang, bukan berarti saat kalian sudah mendapatkan uang jadi rugi untuk bayar utang. Itu adalah hal yang salah. Nanti datangnya apa? Datangnya ujian lagi. Coba tabung. Kita ingat tuh teman-teman kita yang saya masih punya utang di ini, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan datanya gitu kan. Nah itu baru benar ya. Ya itu mungkin sharing Kaisam hari ini ya, yang pengalaman mbaknya padahal rekornya bagus tapi visanya ditolak, itu dikarenakan mbaknya itu tidak kembali ke Indonesia untuk proses laginya ya. Jadi nggak nurut lah, yay gitu, imigrasi wah ini nggak nurut nih, nggak balik ke Indonesia gitu kan, buat apa gitu kan, ya udah refuse. Jangan sampai terulang dengan kita ya. Jadi kalau misalkan memang ada pemberitahuan imigrasi back to original country, lebih baik kita modal balik dulu ke Indonesia untuk dapat job supaya visa kita turun. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.